Sel adalah konsep dasar biologi yang menyatakan bahwa sel adalah unit dasar kehidupan. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Matthias Jakob Siddien dan Theodor Schwann pada tahun 1839. Sel penyusun makhluk hidup jika dilihat dari tingkat evolusinya terbagi di dalam dua kelompok besar, yaitu sel prokariota dan sel sukariota. Yaitu sejarah perkembangan sel. Perkembangan teori sel itu yang pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1705. Pada sel-sel irisan gabus yang terbentuk kamar-kamar kecil seperti penjara, sehingga disebut dengan cella atau kamar kecil. Sejak ditemukan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, penelitian tentang sel berkembang sangat pesat. Terus menjelang abad 20, banyak ditemukan berbagai struktur atau bentukan di dalam sel. Itu ada jenis-jenis sel. Yang pertama itu ada sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki inti sel seperti bakteri. Kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil berdiameter 0,7 sampai 2,0 nm dan volumenya sekitar 1 rpm. Selanjutnya itu ada sel eukariotik. Sel yang memiliki inti sel seperti sel hewan dan tumbuhan memiliki nukleus. Diameter sel sukariota biasanya 10 hingga 100 pm, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Sel dan fungsinya. Yang pertama itu ada membran sel yang berfungsi sebagai mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel, melindungi sel dari lingkungan luar. Yang kedua itu ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi untuk mengisi sel, mengandung organel dan molekul yang diperlukan untuk proses seluler. Yang ketiga itu ada organel yang berfungsi melakukan berbagai fungsi seluler seperti menghasilkan energi, mensintesis protein, menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir itu ada inti sel atau nukleus. Itu dia berfungsi untuk mengatur aktivitas sel, mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk seluler. Organel sel adalah struktur-struktur kecil dalam sel yang memiliki fungsi spesifik. Terdiri dari yang pertama itu ada inti sel atau nukleus yang berfungsi sebagai mengatur aktivitas sel, mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk proses seluler. Yang kedua itu ada mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi untuk sel melalui proses respirasi seluler. Yang ketiga itu ada ribosom yang berfungsi mensintesis protein yang diperlukan untuk proses seluler. Yang keempat itu ada retikulum endoplasma atau RE yang berfungsi untuk mensintesis lipid dan protein yang diperlukan untuk proses seluler. Yang kelima itu ada aparatus Golgi yang berfungsi sebagai memodifikasi dan mengemas protein yang diperlukan untuk proses seluler. Yang keenam itu ada lisosom yang berfungsi untuk menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan seperti bakteri dan virus. Yang ketujuh itu ada sentrial yang berfungsi sebagai membentuk silia dan flagella yang diperlukan untuk proses seluler. Yang kedelapan itu ada kloroplas yang berfungsi sebagai menghasilkan energi melalui fotosintesis, menghasilkan oksigen dan glukosa. Yang kesembilan itu ada vakuola yang berfungsi menyimpan zat-zat yang tidak diinginkan seperti limbah dan racun. Dan yang terakhir ada peroksisom yang berfungsi untuk menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan seperti asam lemak dan steroid. Itu siklus sel. Macam-macam siklus sel itu ada terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Pembelahan langsung terdiri dari pembelahan binar dan pembelahan tidak langsung yang terdiri dari mitosis dan meiosis. Binar yaitu reproduksi aseksual dari sel tunggal eukariot, biasanya seperti amuba yang melibatkan mitosis. Selain itu, organisme prokariot seperti bakteri juga bereproduksi dengan pembelahan binar, contohnya terdapat pada Escherichia coli. Yaitu ada pembelahan tidak langsung yang terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis terdiri dari profase, metase, anafase, telofase, dan sitokinasis.
Sedangkan meiosis itu dia terbagi ada meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 2 itu terbagi menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Meiosis merupakan pembelahan sel-sel tubuh yang terjadi pada sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki inti sel. Itu ada meiosis yang merupakan pembelahan sel gamet, di mana ditanda dengan 2 tahap pembelahan sel. Selanakan yang dihasilkan tidak identik dengan induk dan dengan jumlah kromosom setengah dari induk. Itu ada gametogenesis, yang merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Gametogenesis, yaitu proses pembentukan sel spermatozoa tunggal, spermatozom yang terjadi di organ kelamin atau gonad jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Tahapan proses terbentuknya spermatogenesis, yaitu yang pertama dari spermatositogenesis, terus menjadi spermiogenesis dan spermesiasi. Itu oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Pembentukannya sel-sel telur itu dari mitosis, lalu primer meiosis, lanjut menjadi badan kutub primer dan oosis sekunder, lalu menjadi ovum.